Iya, baik. Mudah-mudahan terlihat ya. Sudah terlihat ya? Ya. Jadi orang tua bekerja yang hebat bagi perkembangan anak ya. Mungkin ini bisa untuk siapa aja ini ya, bisa untuk ibu, bisa untuk ayah, bisa juga yang belum berumah tangga, calon, karena insya Allah semuanya jadi calon orang tua ya. Baik, namun khususnya nih buat ibu-ibu nih, karena ibu punya dilematis ya. Jadi dilema seorang ibu ya, ibu bekerja dan ibu rumah tangga nih, ada beberapa dilemanya ya. Kalau ibu bekerja sering ada kalimat gini ya, nggak, kasihan tuh anaknya dititipin ke orang, kan ada yang gitu ya. Terus atau ambisius banget sih ngejar karir sampai rela ninggalin anak. Nah, itu sering didengar oleh ibu bekerja nih, tanggapan-tanggapan orang. Tapi ibu rumah tangga juga jangan salah. Ini juga sering diomongin orang. Apa yang dibilangin? Ijazah nganggur dong gitu. Ngeselin ya. Jadi serba salah ya Bu. Ya makanya. Terus ada lagi yang bilang gak pengen tuh kayak temennya yang berkarir mapan gitu. Ya, nah jadi ini dilema lah kalau ibu-ibu yang baik yang bekerja maupun yang di rumah tangga juga. Nah ini harus sama-sama kita ya sikapi ya. Kemudian juga yang sering disangkakan oleh ibu bekerja dan ibu rumah tangga ya. Jadi ibu bekerja ini sering begini ya. Enaknya dia nggak dikejar deadline oleh si bos gitu, menganggap ibu rumah tangga begitu gitu ya. Terus kalau kata ibu rumah tangga enaknya dia nggak pusing mikirin kerjaan rumahan gitu. Ini prasangka-prasangka nih ya. Atau enaknya bisa 24 jam full bersama anak, itu kata ibu bekerja terhadap ibu yang rumah tangga. Ibu rumah tangga juga mikirnya apa? Enak ya dia bisa hangout tanpa bawa anak. Nah gitu ya. Terus enaknya dia bisa masakin suami dan nggak boros jajan, kata ibu yang rumah tangga. Enaknya dia bisa sering makan di luar rumah. Jadi semua sangkaan-sangkaan ini ada pada ibu yang bekerja maupun ibu yang rumah tangga. Jadi gimana dong caranya sikap kita ini? Stop aja berprasangka negatif. Karena kalau kita terus berprasangka-prasangka negatif, itu nanti yang membuat kita berat, bahkan sakit, bahkan akan menjadi orang tua yang berang, atau orang tua yang sering marah-marah, atau orang tua yang toksik terhadap anaknya. Ya. Nah, kemudian kondisi pandemi kan sebetulnya membuat seorang ibu bisa bekerja dan juga urus anak karena lebih sering WFH kan. Bisa jadi ini doanya banyak ibu loh. Makanya satu masa itu kita kerjanya semua di rumah ya. Mungkin sekarang sudah ada yang kerja di kantor, walaupun kemudian ada yang ya separuh-separuh gitu kan. Ya ini hikmah juga ya, hikmah juga. Makanya perlu diterima, bersikapi dengan baik sebetulnya ya. Saya sendiri ibu bekerja sebetulnya. Tapi pada saat kondisi pandemi saya betul-betul bekerja dari rumah, dekat dengan anak ya. Dan ya ini karena anak sudah besar-besar jadinya ya alhamdulillah ya lebih gampang lagi mengatur pekerjaan di rumah ya. Memang buat anaknya yang masih kecil-kecil ini perlu keterampilan khusus ya, untuk mengatur ini gitu kan. Nah, terkadang heboh gitu ya anak-anak ya Allah. Tapi inilah konsekuensi sebetulnya ya. Yang penting ya ini ada lucu nih, baru saya dapati meme-meme yang lucu nih, anaknya diikat. Lucu banget. Tapi ada yang beneran di Indonesia, bener-bener tuh bapak anaknya diikat loh. Ini gawat emang ini. Enggak banget ini Bu. Makanya ini putus asa ini. Nah makanya nih hati-hati nih, jangan sampai muncul gaya parenting kayak gini. Terlalu kreatif ini ya kayaknya ya. Iya ya Allah, ini walaupun anak masih kecil dia ingat loh nanti loh. Tapi ini walaupun masih kecil dia ingat loh. Ini akan menjadi memori buruk. Makanya disebut inner child yang luka terhadap pengasuhan. Hati-hati kayak gini. Jadi kalau gitu gimana sih ya atur aja, belajar aja manajemen ibu bekerja, belajar aja manajemen waktu ibu rumah tangga. Sekarang gampang kok, searching aja. Bahkan sekarang ngatur lemari aja supaya rapi gampang, kita tinggal searching aja di YouTube kayak di Google kayak gimana caranya. Ngatur dapur aja ada caranya ya, yang penting belajar aja gitu. Nah kemudian kalau untuk pola asuh bagaimana ya, mari kita terapkan pola asuh ya yang nantinya kita sebut positive parenting ya, positive parenting. Oke. Nah apa itu positive parenting ya? Jadi salah satu pola asuh yang bisa diterapkan oleh orang tua adalah positive parenting atau pengasuhan positif ya, dimana ya positive parenting ini mengedepankan rasa kasih sayang terhadap anak bukan dengan kekerasan. Tadi itu termasuk kekerasan tuh yang diikat anaknya. Ya, dan dalam pola asuh ini orang tua bisa menjadi tempat bercerita bagi anak ya,
Jangan begitu, anak menjadi tidak takut mengutarakan keinginannya kepada orang tua dan permasalahannya. Ini saya garis bawahi ya, tempat bercerita bagi anak. Artinya gini, buat teman-teman yang bekerja kan pulang di rumah kan masih bisa anak ya kita orang tua jadi tempat cerita. Tapi tempat cerita itu tolong yang enak. Kadang anak baru belum selesai cerita kita sudah cut, kita sudah interupsi, langsung kasih nasihat, langsung kasih arahan. Nah ini yang perlu sabar sedikit, ya. Patokannya ini, baik yang ibu di rumah tangga atau maupun yang bekerja. Pokoknya kita lakukan positive parenting. Ciri khasnya adalah tempat bercerita bagi anak. Ya, tempat musyawarahnya anak. Ya. Kemudian di Islam ini diatur di surat Ali Imran 159 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Ini ayat ini saya paling cinta banget nih untuk ya dipakai untuk ya bagaimana positive parenting tadi ya. Kemudian walau kunta fazzan ghalizal qalb lan faddu min hawlik. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Ya. Nah ini, jadi kalau diingatkan kita oleh Allah, kalau kita keras dan kasar, dia menjauh dari sekitar kita. Ini bahaya kalau menjauh. Bisa kena penyimpangan-penyimpangan. Ya, pasien-pasien kami yang kami rawat sejak tahun 98 ya sampai sekarang ini, ya kan masih terus-terusan ini itu salah satu dikarenakan adalah orang tuanya keras dan berhati kasar. Makanya mereka menjauh. Nah, pada saat menjauh, ketemu orang yang salah, dapat solusi yang salah. Nah, terus kata ibu-ibu gini, Bu Aisyah saya sudah lembut, tapi tuh anak masih ngeselin, masih songong gitu ya. Ini ada selanjutannya nih. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Jadi kalau ibu lembut tuh anak masih songong, ibu harus bilang, ya Allah, saya maafkan anakku, ya Allah. Bahkan sebut namanya. Ya, sebut namanya anak ini. Oke? Dan mohonkan ampun. Ya, jadi maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Ya. Kemudian wasyawirhum fil amri, ya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan kemudian apabila engkau telah memulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Ini ayat yang mengatur untuk kita bisa ya bermusyawarah, untuk kita bisa menjadi positive parenting. Tempat ceritanya anak. Karena anak-anak itu kepengennya dia cerita ada yang dengerin. Itu psikologi anak. Bahkan jangankan anak, kita juga yang dewasa seperti itu. Ya. Namun sebelum musyawarah itu ada 3 tingkatan yang harus atau 3 langkah yang harus kita lakukan. 1, minta sikap lemah lembut. Capek banget Bu Aisyah, minta lemah lembut. Ini udah diingetin sama Allah. Sekiranya engkau keras dan berhati kasar, mereka menjauh dari. Saya sudah 22 tahun lihat penyimpangan anak-anak, baik narkoba, LGBT, tawuran, ya, atau anak-anak depresi, itu karena orang tuanya keras dan berhati kasar. Makanya Allah ingatkan ini. Ya, dan lemah lembut ini rahmat Allah, harus diminta memang. Ya Allah, mohon lemah lembut. Ya Allah, mohon lemah lembut. Kenapa? Karena orang tua ini kalau sama anak kandungnya tuh ya lebih sulit lemah lembutnya. Malah lebih gampang lemah lembut sama anak orang lain, anak orang lain. Ya, sama anak sendiri susah lemah lembut. Sama ponakan aja, sama anaknya, ya, sama anaknya sepupu aja. Lembut. Iya, ya betul. Iya, makanya harus minta. Jadi kalau ada orang tua ya sudah bisa lemah lembut sama anak, berarti itu rahmat Allah turun karena permintaan orang tua. Ya, itulah dalam pendidikan kita kerjasama sama bapak ibu guru. Jadi anak kita titip sama orang lain supaya bapak ibu guru lebih cepat senyumnya sama anak kita gitu. Tapi anak bapak ibu guru itu juga dititip sama bapak ibu guru yang lain karena dia nggak bisa langsung. Ya, nah, oke. Terus sebelum kita musyawarah kita bilang, ya Allah saya maafkan anakku ya Allah, sebut namanya dan mohonkan ampun ya Allah, ampuni dia ya Allah. Baru ajak musyawarah. Ini juga bisa dipakai buat teman-teman yang dari pulang kerja nih mau ke rumah, kan capek tuh di kendaraan, bolehlah langsung pakai langkah-langkah ini, istighfar dulu, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullah ya,
angkat capekku ya Allah, angkat penatku ya Allah, angkat kesalku, tadi ada masalah di kantor ya Allah, dan mohon lemah lembut ya Allah. Terus keinget anak kan, keinget anak, terus ibu-ibu trauma nih karena kemarin-kemarin anak-anak bawel, ribut lah, ngambek lah, macam-macam. Nah itu harus bilang tuh, ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah, kemarin-kemarin dia ngambek sama saya ya Allah, ampuni dia ya Allah. Nah, terus bayangkan nanti sampai di rumah senang-senang aja, anak-anak juga tenang. Ya, jadi sampai di rumah bisa langsung masuk ke musyawarah, ngobrol, dengerin tempat curhatnya anak. Dan ingat ya, dengarkan dulu anak-anak cerita. Nanti baru kasih saran kalau dia minta. Kalau enggak sih dengerin aja. Ya, nah ini yang dikatakan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Sungguh Allah mencintai orang bertawakal. Pada saat kita musyawarah sama anak, kadang-kadang ada negosiasi kan, terutama negosiasi bermain, jam bermain. Ya sudah nggak apa-apa, tawar menawar aja. Dan kalau sudah ada keputusan, tawakal, nggak usah ragu. Salah nggak ya? Salah nggak ya gue tadi ya? Salah nggak ya? Itu yang bikin salah, gara-gara ragu. Karena hasil itu tawakal. Dan Allah senang sama orang bertawakal. Ya, karena udah dikasih ikhtiarnya, langkah-langkahnya, ikhtiarnya untuk bermusyawarah. Hasil tawakal dong, gitu. Karena banyak orang-orang ini, ibu-ibu ini, hasilnya nggak tawakal, jadi bimbang, pelin-pelan dan sebagainya. Akhirnya apa? Peraturan-peraturan yang diterapkan pada anak pelin-pelan. Ya. Nah, kemudian dampak orang tua yang keras dan berhati kasar akan menjadi hyperparenting. Ini yang bahaya. Dan akan menjadi toxic parent. Ya, hyperparenting ini pola pengasuhan yang terlalu. Kita memang boleh disiplin, tapi jangan terlalu disiplin. Kita boleh ya punya peraturan yang fleksibel, tapi jangan terlalu fleksibel. Karena nanti akan jadi toksik. Ya, kalau terlalu disiplin nanti jadi otoriter. Terlalu fleksibel nanti jadi permisif. Itu akan membuat toksik juga. Orang tua yang membuat racun. Racun apa? Racun mental anak, terutama diracun memori inner child mereka. Karena memori inner child ini akan mempengaruhi ya kondisi sekarang setelah kita besar. Mempengaruhi kesuksesan, mempengaruhi kita perkembangan, kita punya mental. Bahkan pada saat menjadi orang tua itu mempengaruhi inner child memory. Ya. Nah. Kemudian ini otak manusia ya. Ini kita biasanya belajar tentang otak. Ini ada otak besar dan ada otak kecil ya. Kenapa sih kita jadi selalu kesel, jadi selalu marah, jadi ya tapi kadang-kadang juga senang sama anak, kadang-kadang juga happy sama anak. Karena di dalam otak kita ini nih, ya, ini kan otak dari samping kiri ya, ada otak besar, ada otak kecil. Kemudian dilihat dari atas nih, saya sering banget modul-modul saya selalu digambari otak ini ya, supaya kita ingat kita punya otak. Kadang-kadang kita suka lupa kalau kita punya otak. Ini dia nih, ya, otak ini banyak program di dalamnya. Ya, nah. Padahal di dalam otak ini, itu sebetulnya ada kelenjar bahagia. Ya, kelenjar yang menghasilkan hormon bahagia dan cinta. Ini dia namanya kelenjar pituitary. Dia di bawah dasarnya otak. Di sini hormon bahagia dan cinta itu ada. Tinggal kita stimulasi. Pulang kantor barangkali lagi kesel di kantor, pengen pulang nih, ya. Kita berharap supaya nanti kalau ketemu anak atau ketemu pasangan hidup di rumah kita bahagia dan penuh cinta gitu. Ya. Tapi di perjalanan ini kita ya tidak sempat lagi nih untuk mengganti tadi rasa kesel, rasa marah. Ya dengan ya rasa bahagia. Banyak orang mengatakan gitu, nggak sempat Bu Aisyah. Padahal di otak kita masing-masing itu ada tempatnya hormon bahagia dan cinta. Ini teh gampang, cuman tinggal diucapin aja dia bisa keluar. Ya. Nah, dari otak ke badan ada sistem saraf yang membawa pesan dari otak. Ini bentuknya kayak kabel listrik soalnya. Jalan di sumsum tulang, nanti dari tulang belakang jalan ke seluruh tubuh, namanya saraf tepi gitu ya. Nah, jadi kayak gini, dan ini nih sistemnya kayak kabel listrik, dia bawa pesan. Dari apa? Dari apa yang diucapkan, dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar, dari apa yang dipikirkan. Makanya hati-hati mengolah pikiran, ya, yang negatif-negatif segera buang aja, banyak istighfar. Jadi dalam perjalanan dibuang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca hal yang baik-baik aja, nggak usah baca hal yang buruk-buruk, gitu. Dengerin yang baik-baik aja dan ucapkan yang baik-baik. Makanya dalam Islam kita setiap langkah melakukan sesuatu, kita diminta baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini jalan pesannya ini. Jalan ke otak, jalan ke seluruh tubuh. Ya. Makanya apa? Makanya kelenjar pituitary yang ada di otak pada saat kita melafazkan bismillahirrahmanirrahim, sistem saraf bawa ke otak,
ini nanti hormon bahagia dan cinta masuk pembuluh darah. Nanti dia jalan dulu ke jantung, jantung nanti memompa seluruh tubuh. Nanti pelan-pelan perasaan kita enak. Pelan-pelan kita yang tadinya pegel-pegel hilang pegelnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Asal mengucapnya tumanina, jangan cepet-cepet. Kalau cepet-cepet nggak ngerti nih sistem saraf apa dibilang ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tambah lagi sekarang pada saat basmalah, bayangkan basmalahnya ini jalan di sistem saraf, jalan ke otak, dan kemudian kelenjar pituitari menghasilkan hormon-hormon yang bahagia, hormon cinta, kasih sayang, dan sebagainya. Dan bahkan ini menghasilkan hormon penghilang rasa sakit. Ya, saya yakin teman-teman semua pasti dari kecil basmalah. Tapi sekarang bayangkan, karena apa? Pada saat kita membayangkan, kita mengaktifkan otak kanan kita. Pada saat kita mengaktifkan otak kanan, tubuh ini bekerja jauh lebih cepat. Ya, jauh lebih cepat. Kemudian apa lagi? Ya, nanti kita terasa tuh di kolbu kita tuh, di dada kita tuh, ya deg-degan, rasa sayang kembali, rasa senang, atau rasa rindu banget udah pengen cepat sampai rumah, gitu ya. Nah, dan juga perlu kita lafazkan, Bunda sayang sama kamu nak. Bahkan sebelum ketemu saja dalam perjalanan, ya ini nanti kita lihat kenapa dalam perjalanan harus kita lakukan. Kita hadirkan itu anak dalam pembayangan kita dalam perjalanan. Kita bilang Bunda sayang sama kamu nak. Kalau anaknya lebih dari satu, sebut satu-satu namanya. Ya, sebut satu-satu. Pertama, apa yang terjadi pada diri kita, keluar hormon bahagia dari pituitari, jalan di badan. Nanti ini dipompa ke seluruh badan, akhirnya seluruh badan enak, nyaman. Jadi kita sudah siap ketemu anak. Begitu juga ibu-ibu yang di rumah. Ya, sering-seringlah mengatakan ini, baik langsung kepada anaknya atau dalam pembayangan pada saat kita sedang merenung atau habis sholat. Ya. Supaya apa? Supaya kita tuh bahagia. Dan keren lagi kalau nanti sampai ketemu anaknya, Bunda sayang sama kamu. Gitu. Anak-anak tuh butuh kata-kata ini, supaya apa? Telinganya mendengarkan kata-kata ini, maka dari telinga yang dia mendengarkan kalimat-kalimat indah ini, keluar juga dari otaknya dari kelenjar pituitari hormon bahagia. Apalagi pas dia lihat mata ibunya senyum, ketawa sama dia. Gitu. Walaupun sekarang karena pandemi, tentu sampai di rumah nggak boleh peluk dulu, ya. Kita ajarkan anak, Bunda mandi dulu, Bunda mandi dulu. Nggak bisa lagi lese, mandi aja dulu. Habis mandi baru beres. Dan untungnya mandi itu akan ya membersihkan seluruh tubuh dari segala kotoran, ya. Bahkan juga membuat segar. Sehingga pada saat ketemu Anda sudah segar lagi. Ini sebetulnya habit atau kebiasaan-kebiasaan yang dipaksa oleh ya new normal ini, itu banyak sekali hikmahnya. Banyak sekali hikmahnya. Ya. Termasuk itu tadi, kita pulang kerja nggak lagi kayak dulu mampir-mampir, terlalu sering mampir, nongkrong-nongkrong, kongkong langsung pulang. Itu banyak banget. Dan memang untuk merubah perilaku seseorang itu nggak bisa cuma 3 bulan, memang tahunan itu. Ya, buat saya pribadi hikmahnya pandemi seperti itu. Jadi kita yang nggak penting-penting, kita bisa potong-potong itu sehingga cepat ke rumah. Gitu. Karena anak-anak butuh ini sekarang, ya butuh kehadiran orang tuanya. Kemudian hindari memberikan label buruk pada anak. Dampaknya akan membentuk citra diri buruk pada anak. Kamu ini pemalas. Dia dengarkan nanti dia akan jalan di badan pemalas. Bahkan dia mikir-mikir kayak pemalas. Akhirnya apa? Malas betulan nanti. Ya, kamu nih pembohong, bohong betulan loh. Hati-hati. Ya, penakut tuh. Ya. Jadi bedakan kalau misalnya mau kita bilang kakak takut. Itu beda dengan kamu nih penakut, itu beda. Ya, kalau kamu nih penakut itu yang tersinggung nanti adalah ya pelakunya, si anaknya. Tapi kalau kakak takut, kakak sedang takut, itu yang dikenakan adalah perilakunya. Perilaku anak mau dengan dia merubah perilaku yang mungkin dia takut karena habis nonton film horor kah? Ya, makanya minta temenin bundanya ke kamar mandi, dan dia nanti bisa dari perilaku takut itu bisa jadi berani lagi gitu. Tapi kalau yang kita kenakan pelakunya, maka ya anak ini akan goncang dan dia akan terekam lagi di dalam memorinya bahwa oh ya saya penakut, atau saya pemalas, saya pembohong, saya pencuri dan sebagainya. Ya. Dan kadang-kadang kan orang tua nih ya, ibu-ibunya suka bilangin anaknya, kamu kakak sih kenapa sih kan jadi pencuri sekarang? Padahal anaknya cuman ngambil uang di tas ibunya karena dia terlanjur beli es krim, ibunya lagi di kamar mandi,
lama banget keluarnya, tukang es krim juga marah-marah, maka anak ya terpaksa ambil uang di dompet ibunya, di dalam tas ibunya untuk bayar tukang es krim itu. Ibunya juga lama di kamar mandi, kan gitu. Dan ibu langsung mencapnya, kamu nih pencuri ya. Astagfirullahaladzim. Itu yang bikin anak-anak sedih. Dan kalau yang ngomong ibunya itu anak, jauh lebih sedih lagi. Kenapa? Karena sistem saraf anak sama dengan sistem saraf ibunya. Ya, kalau tetangga yang jelek-jelekin dia gitu, atau budenya kah, atau bahkan mungkin kakek neneknya, ya, yang yangkungnya, nggak terlalu sedih. Tapi kalau bapak ibunya, wabil khusus ibunya yang ngomong, dampak di memorinya nih kenceng banget, ya, terekam dan jalan terus. Walaupun kan ibunya udah ketawa-ketawa, tapi itu ya kalau ibunya belum minta maaf, ini memori tadi yang terekam bahwa ibunya bilang pemalas, dia jalan terus di pemalas. Akhirnya ya betul-betul kita dapati anak seperti apa yang kita label. Ini bahayanya melabel. Abis dia susah sih. Nah, susah betulan nanti. Apalagi kalau kita ngomong langsung sama anak, kamu nih ya susah banget dikasih tahu. Susah banget, ini jalan di badan nih. Susah banget dikasih tahu. Maka susah. Kamu kalau main aja lama. Kalau disuruh kerjaan tugas saja, ya susah. Itu dia akan terjadi ya rekaman-rekaman di dalam otaknya dan jalan terus di sistem saraf. Walaupun sebetulnya sistem saraf ini sudah Allah buat satu ketetapan atau hukum alam. Kalau hal-hal yang didengar negatif, yang diucapkan negatif, dilihat negatif, itu kalau belum sampai 3 kali lebih, dia belum jalan. Ya, anak misalnya ditegur ibunya tentang perilakunya. Ya, kamu kok kalau ngerjain PR lama ya nak? 1 kali dia belum jalan. Tapi bunda ngomong ini berulang-ulang, maka jalan di badan, maka anak akan terus mengerjakan tugasnya lama. Ya. Bunda juga harus tahu watak anak. Memang orang-orang atau anak-anak yang introvert, dia bukan lamban karena malas, bukan. Dia sedang pikirkan, sedang ditimbang-timbang, makanya baru mau akan mengerjakan pekerjaan setelah dia timbang-timbang dan pikirkan. Itu bukan hanya pada anak-anak. Kita aja orang dewasa yang wataknya introvert, mengambil keputusan itu butuh waktu untuk pertimbangan. Bukan lamban, bukan malas, atau bukan lelet. Kebalikannya lagi watak yang namanya ekstrovert, yang apa-apa mau cepat. Makanya anak-anak yang ekstrovert itu, dia belum pikirin, dia udah ambil keputusan. Dia belum timbang-timbang, dia udah mau ambil keputusan. Jadi istilahnya terburu-buru. Kamu nih buru-buru banget sih jadi anak. Itu sebetulnya karena watak, bunda. Jangan dikasih label itu. Bilang saja, anak bunda yang ekstrovert, ya kalau apa-apa maunya cepat. Sekarang coba pelan dikit aja nak, pelan dikit aja. Ya. Atau kebalikan kalau ini anak introvert, anak bunda yang introvert, apa-apa dipertimbangkan, cepat sedikit ya nak ambil keputusan, cepat sedikit ya nak ambil keputusan supaya badan mereka mengikuti apa yang kita ucapkan. Ya. Nah, begitu juga orang dewasa. Kalau kita punya teman yang introvert itu, dia bukan males, bukan lelet, bukan apa, dia lagi mikir, ditimbang-timbang. Maka kalau teman kita misalnya di sebelahnya, ayo dong cepetan dong, cepet dikit, ayo come on, cepet dikit ambil keputusan. Gitu. Kebalikannya kalau teman kita yang ekstrovert yang terlalu terburu-buru, sampaikan please, pikirin sebentar aja, baru ambil keputusan. Itu untuk apa? Membalancing watak yang memang sudah ada di otak itu. Ya. Kemudian kita perlu ingat bahwa di otak kita ada otak emosi. Ya, saya sering banget di Muamalat dan Al-Wiqayah cerita tentang otak emosi. Dia persis di tengah otak ini. Ini disebutnya otak mamalia ini. Anak-anak juga punya otak emosi. Ya, nah ini kurang lebih bentuknya kayak gini. Persis di tengah otak ini, otak emosi ini. Bahkan kata ahli saraf mengatakan, intinya otak adalah otak emosi. Makanya mengapa kita perlu kelola emosi. Tapi bagaimana mau mengelola kalau nggak tahu tempatnya di mana, nggak tahu cara kerjanya bagaimana? Bagaimana kita mau mengelola? Ya, makanya ini saya ingatkan kembali, pernah saya sampaikan bahwa manusia ini ada otak emosinya disebut sistem limbik. Bahkan hewan golongan mamalia juga punya otak emosi. Anak-anak juga begitu. Ada emosi dasar pada anak-anak ini, ya. Tentu kalau emosi ini bukan hanya negatif, ada yang positif juga, yaitu emosi senang. Yang negatif itu sedih, takut, marah, beserta varian-variannya nih, varian-variasinya ya. Ada sudah pada anak. Bahkan
Otak emosi sudah bekerja pada saat janin dalam rahim seorang ibu. Nah, kalau ibu hamil sedih, maka itu bayi cepat sedih. Itu janin cepat sedih. Besarnya jadi cepat sedih. Ya. Makanya nanti buat teman-teman yang masih muda, yang belum menikah, satu saat insya Allah menikah, kemudian hamil, ya, bikinlah selalu suasana hati itu riang gembira, bersyukur, supaya terekam oleh janin ini. Dan kemudian nanti sudah melahirkan, ya ini kadang-kadang terjadi ya, belum lagi 2 tahun, udah hamil lagi. Maka please terimalah janin itu, karena banyak ibu-ibu tidak menerimanya, ya ngomel-ngomel, itu bahaya tuh, udah kerekam. Bahkan otak emosi sudah bekerja sejak telur seorang perempuan dibuahi oleh sperma seorang pria. Waktu dia di zigot, dia sudah merekam. Saya menemukan anak-anak narkoba bermasalah, kalau kita hipnoterapi, itu dapatnya itu pertama kali kesedihannya waktu dalam rahim ibunya. Usut ibunya mau menggugurkannya, karena habis anak yang pertama belum 2 tahun, Bu Aisyah. Saya masih sibuk, saya masih kerja. Oh, banyak alasannya. Tapi apa yang terjadi, itu anak jadi merekam itu semua, dan kasihan. Akhirnya kalau udah kena narkoba, susahnya dibetulin lagi. Udah kena LGBT, susahnya dibetulin lagi. Ya. Nah, ini jadi please kita harus paham juga tentang emosi, ya. Kemudian ada juga batang otak pada tubuh kita atau pada otak kita masing-masing. Nah, batang otak ini yang suka ngeyel. Kalau misalnya dia tegang, kita ada penolakan, denial, bangkang. Ya, kita juga gitu. Dikasih tahu suami nolak, nah itu berarti batang otaknya lagi bekerja. Suami juga dikasih tahu istri nolak, nah itu batang otaknya bekerja tuh, lagi tegang dia, ya. Anak juga begitu, apalagi lagi pandemi kayak gini, ya, udahlah ibunya marah melulu, batang otaknya tegang. Loh, kenapa sih Allah ciptakan batang otak ini sebetulnya? Ya, fungsi aslinya adalah melindungi tubuh manusia dari serangan-serangan luar, serangan binatang buas, serangan manusia buas, alam, ya, tiba-tiba banjir, tiba-tiba gempa dan sebagainya. Ya, ya. Nah, jadi sekali lagi, ya, ini batang otak ini sebetulnya melindungi kita, tapi pada saat kita pandemi ini, ya, batang otak tegang walaupun kita tidak di luar rumah, di dalam rumah tegang, ya, khawatir terus. Nah, kalau batang otak tegang ini, 2 respon tubuh yang dilakukan, fight or flight, serang atau kabur. Makanya disitulah orang tua suka nyerang anak, anak juga nyerang orang tua, atau orang tua masa bodoh, dia flight karena batang otak tegang ini. Ya, anak juga masa bodoh amat lah gitu. Apa yang disuruh ibu aku, bodoh amat, karena batang otak tegang. Hati-hati kondisi pandemi ini. Ya, makanya mengapa kita perlu sekali mengenal otak kita, sehingga ya walaupun kita tahu ini tegang, kita rilekskan. Caranya apa itu tadi? Tarik nafas panjang, istighfar berkali-kali. Ya, kita ingat Allah, kita sebut ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini batang otak akan jadi rileks. Ya, rileks, sehingga ya ilmu-ilmu yang di otak depan yang selama ini kita belajar, ya mungkin seminar kah, webinar kah, taklim kah, atau dinasehati oleh pimpinan kah, jadi ingat lagi kalau batang otak dan otak emosi rileks, ya. Kalau tegang, lupa tuh ilmu, lupa. Biarpun rajin seminar, tapi kalau lagi tegang itu ilmu lupa sementara, ya, terblokir, ya. Kemudian anak bosan. Ya itu tadi karena ada batang otaknya. Bunda, aku bosan. Kenapa bosannya? Nah ini gurunya nggak tahu, nggak ngerti gurunya ngomong apa, gitu kata anak gitu, ya. Bundanya langsung telepon gurunya. Pak guru jangan gitu dong kalau ngajar. Ini anak-anak bosan nih. Anak tahu tambah marah, Bun. Bunda kenapa kasih tahu Pak Guru? Aku kan cuma bilang aku bosan, gitu. Dan anak-anak kan malu juga, Bun. Takut juga nanti digencet sama gurunya. Kadang-kadang guru juga manusia, kadang-kadang kalau diserang. Tapi gurunya ngajarnya nggak enak, Bu Aisyah. Nah itu menegurnya ada jalurnya itu. Lewat komite kan, lewat PU, jangan telepon langsung. Jadi anak-anak bosan itu yang dia inginkan adalah orang tua memahami bahwa mereka bosan. Bunda, aku bosan. Kita cuma validasi aja. Kakak bosan ya. Bunda juga kalau jadi kakak bisa bosan, pasti bosan. Kita pro sama dia, berempati pada dia, supaya dia setelah ngomong aku bosan udah nggak bosan, Bun.
Jadi batang otak ini kalau dia tegang, terus kita omongin, aku bosan, itu udah nggak bosan lagi dia, udah relax lagi. Cuman karena anak-anak ini masih kecil, belum lagi sering istighfar, belum lagi belajar banyak taklim, maka dia ucapin bosan itu. Kalau kita kan langsung istighfar kan gitu. Itu bedanya anak kecil sama orang dewasa. Jadi kalau anak seperti ini, validasi emosi pada anak. Kakak sedang sedih ya, gitu. Ya, atau adik marah sama kakak. Ini namanya validasi emosi, ya. Adik sedang kesal ya. Ya. Jadi anak itu diajar atau belajar mengakui dan menerima kondisi emosinya saat itu. Supaya dia tahu, oh kayak gini namanya sedih, kayak gini namanya kesel, kayak gini namanya marah gitu. Inilah yang disebut pembelajaran kecerdasan emosi. Karena sekarang orang yang paling penting itu ya emotional intelligence-nya bagus. IQ tinggi tapi EQ-nya emotional intelligence-nya rendah, nggak beruntung dalam kehidupan. IQ biasa-biasa aja, tapi emotional intelligence kita ya senantiasa kita belajar dan mau berusaha selalu baik, mengatur, mengelola emosi, maka beruntung dalam kehidupan. Nah sekarang anak-anak kita ajarin dari kecil. Kalau kita kan belajarnya baru gede, baru tahu emotional intelligence itu. Ya. Nah ini yang harus kita ajarkan anak-anak dengan caranya begini aja. Kemudian ini menurut Ibu Eli Risman ya, saya suka sekali ini. Beliau katakan ini. Ada gaya populer komunikasi yang menimbulkan ketidaknyamanan. Apa itu? Gaya memerintah. Cepetan, itu aja lama banget sih. Terus anak nggak seneng loh Bun. Jangankan anak, pasangan juga nggak seneng. Ya, istri ngomong sama suaminya, ayo cepetan dong gitu aja. Itu tuh langsung tersinggung lah Bun. Nggak bikin dia jadi lebih cepat. Kenapa sih nggak bilang, lebih cepat ya nak ya? Cepat sedikit ya nak ya? Nah itu lebih enak. Kemudian gaya apa? Menyalahkan. Tuh kan, aku juga bilang apa? Ini nggak suka anak-anak. Ya, jangankan nggak suka, orang dewasa juga nggak suka. Nggak usah nyalahin. Ya, karena orang anak itu tahu kalau itu salah. Ya. Sampaikan aja ya. Nah, ya menurut Bunda itu keliru. Ya, sini Bunda ajarin. Nah, gitu kan enak. Terus apa lagi? Meremehkan. Masa gitu aja nggak bisa sih? Ini nggak suka nih, orang siapa aja nggak suka dengar meremehkan. Masa gitu aja, nah ada masa gitu aja, ini harus dikurangi atau harus dihilangin nih. Ya. Kemudian apa lagi? Membandingkan. Kenapa sih kamu nggak bisa kayak kakak? Kenapa sih kamu nggak bisa kayak adik? Nggak suka nih. Dan cilaka istri-istri marahin suaminya gitu, kenapa sih kamu nggak bisa kayak suami di sebelah? Itu suami-suami marah tuh kalau dibandingin. Marah dibandingin. Ya, Mbak Irma ya jangan banding-bandingin. Ya Allah, iya. Udah nggak usah, kita nggak usah ngebandingin. Terus apa lagi? Label. Kamu penakut amat sih nak? Atau kamu penakut amat sih mas? Nah itu kan tadi udah penakut awalan pe aja melabel, apalagi pakai amat sih. Nah, udah pakai penakut amat sih. Ini orang nggak suka nih. Ya. Kemudian mengancam. Kalau kamu nggak mau bantuin, awas ya. Kalau nggak mau makan, awas. Paling sering itu kasihan ya, polisi sama dokter biasanya, awas tuh. Ya, ada polisi. Kasihan banget, diancam-ancam. Ya. Nah, terus apa lagi? Menyudutkan. Makanya, nih paling nggak suka anak-anak denger ini. Kita dikit-dikit makanya. Lain dengan maka, itu lain. Kalau makanya, ini menyudutkan. Ya, sudah menyudutkan, ya, menyalahkan. Makanya, ya, Bunda juga bilang apa? Ini yang bikin anak-anak ini, ya, kesel. Dan ini bukan hanya ibu bekerja yang ngomong, ibu di rumah tangga juga sering mengucapkan gaya populer komunikasi yang bikin gak nyaman gini. Sama suami juga gitu, makanya ayah, kok itu lah, jebelin. Kita aja yang denger nyebelin. Jadi teman-teman ini makanya ini harus kalau setiap mau bilang makanya telan ya, telan. Ganti, segera ganti. Ya, gak usah pakai makanya, diam aja dulu. Ya. Kadang anak naik sepeda, jatuh. Ya, terus kita ngomong, makanya ya jangan kenceng-kenceng, itu malah tambah nangis itu. Kadang nggak perlu kita ngomong, kadang-kadang kita nggak perlu ngomong. Ya, dia nangis kita lihat aja sampai kita ya kasih tangan kita untuk membantu, nggak usah ngomong. Sambil senyum, dia tuh langsung rasa tuh ya menjadi langsung nyaman. Bisa berhenti nangisnya tuh.
Sampai dengan kata makanya, Bunda juga bilang apa, tambah nangis itu. Ya, latihan ya, ini kalau mau bilang makanya langsung telan, gigit lidah. Ya, memang sih kita pengen banget langsung kita nyudutin ya, tapi itu tadi, buat apa belajar kalau ilmunya nggak kepake, ya. Nah, kemudian menyindir, aduh, tumben nih. Nah, ini juga bikin nggak seneng ini. Mau anak, mau suami, mau istri tuh, jangankan gitu, temen kerja kita bilang tumben, ya itu langsung tuh, yang tadinya feel good langsung bad, bisa langsung bad, apalagi kalau lagi menstruasi nih perempuan. Hati-hati. Ya, inilah gaya populer komunikasi yang tanpa terasa menimbulkan ketidaknyamanan. Dan kita harus ngerti ini. Makanya hafalin nih. Ya, nanti makalah saya bagikan ya ke Mbak Irma ya. Nanti Mbak Irma bagi teman-teman yang mau. Baik, terima kasih Bu. Hafalin ini ya. Oke, berikutnya. Ya, nah, buat perempuan ingatlah bahwa kita ini ada siklus menstruasi. Ya, per 28 hari atau per 26 hari atau per 30 hari. Ini ada gelombang-gelombang hormonal. Ya, ini pada saat mens. Mens sampai kurang lebih hari kelima nih, hormon-hormon perempuan itu rata, terutama estrogen, progesteron rata. Ya. Sama satu lagi apa? Mau mens, 4 hari mau mens itu sudah mulai hormon-hormon drop turun. Ya, padahal estrogen, progesteron ini untuk perempuan ini yang menambah rasa bahagia, rasa happy selain tadi kelenjar pituitary. Makanya kita harus aware sama diri kita. Kalau kita udah istighfar ya, udah istirahat, pokoknya udah segala cara manajemen emosi dipakai, kok masih kesel ya? Coba lihat ya, barangkali mau mens, coba punya catatan menstruasi nggak? Atau lihat muka, ada jerawat satu nih, tempat yang biasa dia timbul kalau mau mens. Itu aware bahwa oh mau mens. Makanya drop estrogen, progesteron. Nah, ini udah nggak enak nih. Tapi karena kita tahu, jadi kita memaafkan diri kita. Oke, aku mau mens. Bahkan ngomong sama temen sekeliling kerja, aku mau mens sih kayaknya. Nah, karena semua perempuan sama perempuan udah mulai ngerti nih. Bahkan kadang-kadang ya, kalau yang sudah berumah tangga, sampaikan pada suami, ayah kayaknya aku mau mens. Pas udah mens, lebih lagi harus kasih tahu. Karena ini ada rambu-rambu yang suami harus ngerti bahwa si istrinya lagi mens. Ya, kalau saya bukan masalah hanya berhenti hubungan suami istri sementara, tapi bahwa saya sedang mens, suami saya harus tahu bahwa tiba-tiba muka saya jelek, muka saya manyun, muka saya suara saya ketus, dia udah ngerti, oh dia lagi mens. Oke. Ya. Karena siapapun perempuan, bahkan pada saat pertama kali juga di waktu-waktu remaja, bahkan juga ya udah usia 40 tahun ke atas yang sudah mensnya bertahun-tahun, tetap aja pas di sini drop ini. Drop. Makanya yang punya anak perempuan nanti, yang anak perempuan remaja, ya, kemudian dia sudah mens, pantang nasihati anak perempuan di kala ini, mau mens atau lagi mens hari pertama sampai hari kelima. Batang otaknya akan tegang, maka akan denial. Ini juga yang terjadi pada saat teman-teman gadis-gadis ini, ya, waktu kita gadis, waktu remaja, kenapa suka berantem sama ibu? Karena itu tadi, seorang ibu kalau anak perempuannya sudah mens, dia mulai ketakutan, makanya nasehatin tiap hari. Pas lagi mau mens dinasehatin anak perempuan atau lagi mens, batang otaknya tegang, makanya bertekarlah. Jadi kapan nasihatin anak-anak perempuan? Atau kapan diri kita tuh enak dinasehatin? Ini, masa subur ini. Ya, kurang lebih ya hari ke-10 lah setelah mens ini enak nih. Ya. Di luar negeri, di sekolah yang bagus, terutama di Amerika, kalau ada ulangan matematika, ulangan memang ujian matematika, kemudian anak perempuan itu sedang menstruasi, ujian matematikanya ditunda untuk anak perempuan itu. Saking apa? Saking kalau kita lagi mens, otak analisa kita terganggu karena hormon ini rata. Ya, ini juga harus aware. Dalam bekerja juga begitu. Makanya kadang-kadang kalau pimpinan perempuan pas lagi pimpin rapat, kita juga harus aware. Saya aja kalau pimpin rapat saya harus aware. Paling nggak sekretaris saya harus kasih tahu saya lagi mens nih. Jadi pada saat rapat yang biasanya kalau rapat di masa subur ini ya dianggap bijak, tapi rapat di sini sama di sini bisa ketus banget. Bisa ketus, bisa kadang-kadang ngambil keputusannya ya jadinya terlalu terburu-buru dan sebagainya. Maka harus aware. Jadi biasanya nanti sekretaris saya ngasih tahu tim bahwa Bu Aisyah sedang mens, jadi kita maklumin gitu. Makanya saya kalau mau meeting itu lebih baik cari di waktu-waktu ini. Karena perempuan harus ngerti ini.
Pekerja perempuan yang di luar rumah maupun yang di rumah tangga harus ngerti tentang ini. Ini mempengaruhi, bukan mengkambing hitamkan masalah siklus, tapi ini estrogen progesteron yang bikin perempuan bahagia itu emang sedang rata, sedang drop. Makanya perlu dicatat. Apa yang dicatat? Mens hari pertamanya aja dicatat. Bulan berikutnya mens hari pertama. Jadi nanti dihitung nih. Dari sini ke sini berapa siklusnya? Ada yang 26, ada yang 28. Ada yang bulan ini 26, bulan depan 28, bulan berikutnya 30. Tapi kita udah mulai ancer-ancer tuh. Ya, kalau misalnya 4 hari di sekitar sini nih, nah ini udah mulai nggak enak. Badan udah nggak enak, emosi juga nggak enak. Kalau langsung mens aja udah lebih jelas. Oke, pantesan aku mens. Tapi di sini nih kadang-kadang kita nggak ngerti nih. Ya, nah ini please. Belum lagi kalau nanti habis melahirkan masa nifas, ada baby blues, belum lagi nanti 45 tahun atau 47 tahun ke atas, ada premenopause, itu harus aware. Karena di situ ada perubahan-perubahan secara psikologis karena hormonal. Ya. Kemudian, tips berikutnya adalah, kita dulu pernah belajar ya, bahwa tubuh manusia itu ada badan kasarnya atau badan seluler, dan ternyata juga ada badan bioplasmiknya. Ada nur, ada cahaya yang keluar dari tubuh. Ya, ada gelombang elektromagnetik. Ini aura ya Bu Aisyah. Aura itu medannya, yang ini namanya aura, medannya nih, lapangannya namanya aura. Gelombangnya namanya gelombang elektromagnetik atau cahaya atau nur. Ya. Ini keseluruhannya namanya badan bioplasmik. Manusia ada ini. Ya. Memangnya dari mana sih dia keluar? Dari ini, pembuluh meridian di bawah kulit. Dan ini ada pintunya ini. Dia ini bisa terbuka tertutup pintunya. Dengan cara apa? Berputar. Berputar ya seperti tawaf. Ya, berlawanan arah jarum jam. Kalau lancar ini, lancar putarannya, maka gelombang ini jalannya lancar. Dan gelombang ini ya akan membawa apa yang kita keluhkan, ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan, dan apa yang kita niatkan, dan apa yang kita sangka. Jadi ini nih bisa membawa ke alam semesta ini. Jadi panjang banget. Makanya kenapa kita dilarang banyak-banyak mengeluh, karena keluhan itu bisa terbroadcast. Ya. Nggak enak, nanti kena sama orang di sekeliling. Makanya vibe atau vibrasi kerja nggak enak. Kalau kita ngeluh melulu. Ya. Bukan berarti nggak boleh ngeluh tapi cepat-cepat istighfar. Dan segera ya keluhannya diganti positif. Kalau nggak enak sekeliling ini. Yang bahaya adalah ini bisa menarik apa? Menarik peristiwa, menarik kejadian seperti apa yang dikeluhkan. Ya, saya sering sosialisasikan ini. Karena apa? Karena kita banyak yang belum belajar tentang ini. Kalaupun sudah belajar suka lupa tentang ini. Ya. Nah, sinyal ini juga yang nanti akan membawa apa? Pesan prasangka, pesan niat, dan pesan doa kita. Itulah makanya doa bisa terkabulkan, niat bisa terkabulkan, prasangka bisa kejadian. Itulah Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku mengikuti prasangka hambaku. Karena Allah sudah membuat satu hukum alam, sebuah ketetapan seperti ini. Nah, prasangka nanti terbagi dua. Prasangka buruk, prasangka baik. Su'uzon sama husnuzon. Husnu juga ketarik, su'u juga bisa ketarik. Ya? Dan manusia dalam sehari bisa 60.000 kali prasangka. Ya? Nah, ini dia. Pertama, dia akan ya membawa sekeliling kita ini nggak enak. Kedua, ini akan ditarik prasangka ini. Niatan kita ini ditarik akan kejadian. Makanya kalau kita bikin goal setting itu kan dalam bentuk niat, maka goal setting itu akan terjadi karena kita ya mengucapkan, membayangkan, dan ini dibawa oleh goal setting diangkat tangan, ya akhirnya jadi doa, itu lebih kenceng lagi. Doa, niat, prasangka ini memang terbroadcast, tapi bedanya doa lebih panjang sinyalnya ya dibanding niat lebih panjang daripada prasangka. Tapi sekali lagi manusia dalam sehari berprasangka 60.000 kali. Komposisi su'uzon dengan husnuzonnya ini mungkin masih banyak su'uzonnya. Makanya kejadian di peristiwa kehidupan kita ya su'uzon itu, hati-hati. Nah sekarang, karena kita punya sinyal, dan sinyal anak sama dengan sinyal ibu, maka please di tempat bekerja, ingatlah baik-baik aja tentang anak. Karena sinyal ini akan datangi lagi anak. Karena sinyal ini bisa tembus dinding-dinding tempat kerja, tembus jalanan, dan dia akan datang ke tempat anak.
Sebagaimana sinyal, gelombang sinyal kita, pertemuan kita pakai Zoom ini kan, ya saya di mana, Mbak Irma di mana, Mbak Nova di mana, gitu kan, ya. Ini Zoom ini kan buatan manusia, itu aja kita percaya dan kita yakini dan kita pakai. Ini nih buatan Allah, ciptaan Allah. Makanya zaman dulu nenek kita tuh suka bilang gini, kalau kita misalnya kerja jauh atau harus pergi keluar kota, jangan ingat-ingat anaknya, nanti anaknya rewel. Ada tuh kan nasihat kayak gitu ya, siapa yang sering pernah dinasihatin kayak gitu tuh. Nah, boleh nggak ditambahin, jangan ingat-ingat yang nggak enak, ingat-ingat yang enak aja, ingat-ingat yang baik aja, ya. Kan udah kita kontrol misalnya pakai telepon, gimana sayang, gitu. Nah, dan juga kalau lagi telepon sama anak, ya, tolong hindari untuk tanya, ya, PR-nya udah dikerjain, tugasnya udah dikerjain, itu bikin kesel anak. Coba tanya, tadi main apa nak? Itu dulu tanya, ya, main apa sama siapa? Ya, senang mainnya. Ya, terus mainnya menang. Kalau mainnya kompetitif, ya, mainnya menang nggak? Baru nanya, tugasnya gimana? Udah diselesaikan, gitu. Itu yang bikin anak senang. Kenapa? Pada saat kita tanya permainan, otak anak ini penuh dengan tadi hormon bahagia yang keluar dari kelenjar pituitari karena kita tanya dulu permainan. Tapi kalau tanya tugasnya udah dikerjain belum? Terus suara kita gitu. PR-nya gimana? PR udah dikerjain belum? Ya Allah. Itu yang keluar bukan hormon bahagia yang keluar pada anak, atau hormon kortisol, hormon stres, hormon adrenalin, norepinefrin yang keluar dari anak ginjal di daerah pinggang. Makanya udah kesel duluan, nggak bakal dikerjain itu, batang otak tegang, ya. Jadi sekali lagi, dan tentu perbanyak doa pada saat teman-teman yang bekerja di luar rumah ini, pada saat ingat anak, langsung doa, ya Allah saya mohon ya Allah. Nginget-nginget memang sampai, tapi kalau kita langsung angkat tangan, ya Allah saya mohon ya Allah, lindungi anakku Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan, ya Allah jauhkan dari mara bahaya ya Allah, ya. Dia sehat ya Allah, sehat walafiat ya Allah, semua kerjaan dia kerjakan ya Allah, dia mau makan, ngomong gitu. Tapi kalau sudah diangkat pakai tangan, jatuhnya doa, dan itu jauh lebih cepat lagi sampainya. Perkuat doa ini, ya. Karena daripada ngeluh-ngeluh, abis gimana Bu Aisyah, saya begini, saya begini. Nah, hati-hati keluhannya sampai juga ke anak. Ya. Ibu-ibu di rumah juga perhatikan, karena sinyalnya lebih dekat lagi sama anak. Ya. Jadi apa yang dikirim ke anak? Kalau misalnya kirimnya bahagia, maka anak senang ikut bahagia. Makanya anak-anak rasa tuh vibrasi ibu. Tapi udah di rumah deket, yang dikeluarin kesel. Anak bisa kesel banget. Marah. Kalau di kantor masih agak jauh tuh sinyal. Kita kesel sama anak, tapi kita di kantor masih agak jauh nyampenya. Ya, makanya ibu rumah tangga lebih dahsyat lagi sinyalnya. Itulah perlu banget untuk cepat-cepat ganti, ya, prasangkanya. Dan ingat, ini akan menarik peristiwa yang membuat tambah bahagia. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Dan bukan hanya ibu, bapak juga begitu. Manusia adalah magnet, dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Riset ini udah banyak sekarang ini. Bahkan di Al-Quran, di Az-Zariyat ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim, Fawarabbis sama'i wal ard innahu lahaq misla ma'annakum tamtikun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Jadi ucapkan yang baik dari mulut, ucapkan yang baik di benak kita, di otak kita, ucapkan yang baik di kolbu kita, dan ucapkan yang baik di tulisan. Kalau bunda chatting sama anak, ucapkan yang baik-baik yang menyenangkan. Ya, seorang istri chatting sama suami, chattinglah yang baik-baik dan menyenangkan. Suami juga begitu. Kenapa? Karena itu akan betul-betul terjadi. Terutama prasangka kita terhadap COVID ini nih ya. Kalau terus-terusan kita berprasangka, hancur nih dunia. Kalau semua orang itu pasti dengan cepat betul-betul jadi hancur. Ya. Oke lah, orang-orang pada ngomong gitu, tapi janganlah kita, biarinlah segitu banyaknya orang ngomong kayak gitu, ada satu orang yang masih berharap pada Allah, karena Allah Maha segalanya. Ya Allah, memang dunia ini resesi, memang ini hancur, tapi ya Allah, Engkau yang maha memberi rezeki, Engkau yang maha meluaskan rezeki, Engkau yang maha kaya lagi maha mengayakan ya Allah. Nah, ini harusnya yang kita lakukan saat ini. Dikala orang-orang semua pesimis. Karena apa pengharapan kita ini terjadi, dan tadi ada sinyal. Ibu-ibu juga tanya, Bu Aisyah gimana ya? Sekolah-sekolah itu SPP-nya nggak bisa turun.
Kuliahnya, uang kuliah nggak bisa turun. Nggak bisa, Bu, memang nggak bisa. Terus terang nggak bisa. Kenapa? Guru-guru juga perlu operasional. Dan bahkan gedung-gedung sekolah, ya, itu kebutuhan operasionalnya lebih tinggi saat pandemi ini. Harus disterilkan, disinfektan, itu lebih mahal. Guru-gurunya harus dikasih, ya, setiap mau ada pertemuan secara offline harus dikasih dana untuk tes swab antigen. Gaji guru nggak nyampe itu. Makanya kita lah orang tua sharing-sharing ini. Makanya uang sekolah nggak bisa dikurangi. Itu harus disadari. Mending kita doa untuk lapang rezeki. Jadilah orang yang berpikiran luas. Jadilah orang yang kaya. Jangan juga udah guru udah susah sedikit gaji kita mau potong lagi. Oke, nah. Jadi sekali lagi ini terakhir ya, sebelum kita mungkin masih ada kesempatan untuk ngobrol, diskusi ya. Jadi ini pembuluh meridian itu jalannya kayak gini dia, berputar, kadang lamban, kadang cepat, ada 360, ini 7 yang utama. Lebih utama lagi bagian jantung, ini ngeluarin gelombang ini. Dia akan membawa pesan pikiran, pesan perasaan, pesan prasangka, doa, niat, dan sebagainya. Makanya ya pada saat kita misalnya di dekat dengan orang tuh enak tuh, dengan orang yang positif itu orang tuh deket enak. Dalam bekerja juga gitu, kita deket klien bikin nih suasana. Dan pada saat berdoa ini gelombangnya memanjang. Baik ayah maupun ibu. Masya Allah. Makanya juga para ayah ya, kami tahu bahwa para ayah ini memang punya fungsi menjemput rezeki ya, untuk menafkahi keluarganya. Tapi sekali lagi bahwa ya manusia ini bisa berdoa. Jadi para ayah tolong juga berdoa. Bahkan ya beberapa referensi mengatakan gelombangnya ayah apabila di luar rumah dia lebih kencang. Lebih kencang. Jadi buat ibu-ibu juga nggak usah protes, kok ayahnya di luar rumah terus, ayahnya tugas terus, biarin Bu, karena doa seorang ayah di luar rumah itu lebih kencang. Doa laki-laki pada saat safar itu lebih kencang. Pada saat dia keluar rumah untuk ya menjemput rezeki, untuk menafkahi keluarganya, dia lebih kencang ini. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat Nabi Ismail alaihissalam sudah bersama ibunya Hajar di drop di Mekah, Nabi Ismail pulang ke Palestina itu di jalan Nabi Ibrahim berdoa untuk Nabi Ismail dan istrinya Hajar untuk kota itu menjadi subur, makmur, sukses dan kaya, dan terjadi. Dan Ibrahim tidak di dekat anaknya, jauh. Apalagi dia kangen, rindu, dia jauh, dia doakan. Jadi sekali lagi para ayah, para ibu yang gunakan sinyal ini untuk mendoakan. Ya mau nggak mau karena kondisi ayah bundanya ini bekerja. Ya. Jadi sekali lagi apabila kita bahagia maka akan ditarik peristiwa yang bahagia. Ya. Apabila kita bersyukur maka yang ditarik adalah nikmat karena kita syukur. Dan apabila kita kufur, bangkang terus, ngeluh terus, maka yang ditarik azab, mati-hati, nauzubillah min zalik. Terakhir saya tutup dengan Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tak kala Tuhan mau memaklumkan atau memberitahu, ya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu, pasti. Ya. Dan jika kamu mengingkari nikmatku atau kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, sadaqallahul azim. Jadi inilah kira-kira mudah-mudahan ini bisa merefresh kembali ya apa yang sebetulnya Bapak Ibu sudah lakukan, teman-teman sudah lakukan ya. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.